Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Glory Lampung. Nah, video kali ini gua bakal bahas salah satu handphone dari Xiaomi yang resmi dikenalin di Indonesia pada Oktober 2020 kemarin. Nah, karena gue baru punya kesempatan untuk pegang di handphone, jadi sekalian aja bakal gue bahas seputar spesifikasi dari handphone ini, yaitu Xiaomi Pocophone X3 NFC. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara yaitu klik tombol subscribe, lalu like video ini jika kalian suka, dan unlike jika tidak suka. Dan tinggalkan komentar mengenai video ini. Dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi untuk video gua berikutnya. Yuk, let's go! Jadi ini Xiaomi Pocophone X3 NFC. Jadi buat kalian yang belum tahu NFC itu apa? NFC itu jadi dari singkatan Near Field Communication, atau bahasa Indonesianya itu artinya protokol komunikasi jarak dekat, yang fungsinya itu sebagai media transfer atau mindahin data ke perangkat lain. Jadi mindahin datanya dengan sangat cepat gitu. Biasanya digunakan untuk ngisi e-tol dari handphone gitu, dari aplikasi mobile banking. Biasanya begitulah yang gue tahu. Tapi kenapa dikasih juga namanya NFC gitu di sini? Jadi Xiaomi Pocophone X3 NFC. Padahal handphone lain juga banyak yang udah pakai NFC, cuman nggak dikasih nama NFC juga. Karena kan performa dari Xiaomi ini itu banyak gitu, nggak cuma NFC-nya aja yang menonjol. Tapi ini langsung aja kita buka ya handphonenya. Dan di sini Xiaomi Pocophone X3 NFC itu ada dua warna, yaitu warnanya blue dan juga grey. Untuk kapasitas yang tersedia itu ada RAM 6GB dengan memori 64GB. Kalau ini handphone Xiaomi ini udah garansi resmi Indonesia ya, dan dibuat juga di pabrik Indonesia. Jadi udah aman lah untuk masalah email dan lain-lain. Oke, langsung kita buka. Dan di sini seperti handphone sekarang ya, kayak Realme gitu. Kotaknya warna kuning. Oke, wah ini ada kartu ucapan kayaknya. Kayak ada kartu jatuh ini. Mungkin dari tim Pocophone, karena Pocophone ini kan series yang bener-bener kayak apa ya, kayak seri sendiri gitu dia. Dari tim Pocophone-nya dapat ucapan, jadi kita bacain. Ini bukan stiker kayaknya, cuma kartu ucapan gitu aja. Nanti bakal kita bacain apa isinya, dari apa CEO atau dari tim Pocophone-nya. Jadi surat ini tuh dari Alvin C, atau dia sebagai Country Director Xiaomi Indonesia. Gue kira dari timnya, ternyata langsung dari Country Director. Masih muda ya. Di sini dia ngasih ucapan terima kasih telah memilih Poco. Selamat datang di keluarga Poco. Visi Poco adalah untuk menyempurnakan terobosan inovasi tanpa batas. Dengan menggunakan smartphone Poco, kamu memiliki semua teknologi yang kamu butuhkan sehari-hari. Ponsel ini dirancang bagi kamu yang selalu ingin terkoneksi dengan teknologi kapanpun dan dimanapun, memenuhi kebutuhan penggemar teknologi dengan performa yang luar biasa dan harga yang menarik. Poco melambangkan generasi muda yang kreatif yang ingin mendobrak kemapanan. Mereka yang selalu ingin mencoba hal baru meskipun berisiko. Kamu siap bersama Poco mengukir jejakmu? Tertanda Alvin C, Country Director Xiaomi Indonesia. Jadi kalian bisa ikuti di Instagram Poco ID, di Twitter, dan juga di Facebook. Oke, jadi kurang lebih itu kartu ucapannya, bacaannya dari Pocophone Xiaomi Indonesia. Oke, lanjut kita unboxing yang tadi. Oke, ini kemasannya kotak seperti biasa ya.
ada kotak kayak gini, biasanya isinya ya ini casing bonusnya dan juga manual book, dan ada juga injector SIM card. Nah ini dapatnya silicone case dan manual book, jadi kalian udah langsung pakai aja handphonenya dengan silikon ini kalau yang nggak beli casing tambahan, karena kan emang handphone yang terbaru itu biasanya casingnya juga lama gitu keluarnya. Oke, ini kita rapihin lagi. Oke, selanjutnya ini handphonenya dengan kemasan plastik kayak biasa, ada keterangan spesifikasi dan barcode atau IMEI di belakangnya. Oke, selanjutnya itu kita buka isi dalamnya. Sini kotak pembatasnya, dan isi dalamnya itu yaitu adaptor charger dan juga ada kabel charger, dan udah itu aja kayaknya dapatnya, karena emang biasanya nggak dapat headset seperti biasa untuk Xiaomi, Android dan lain-lainnya. Nah ini batok chargernya yang cukup besar ya, dimana dia dayanya sampai 33 watt, bisa isi daya cepat dan combo sempurna, dimana bisa mengisi daya 62% cuma dalam 30 menit dan mengisi daya 100% dalam 65 menit. Dan untuk kabel chargernya di sini sudah menggunakan Type C, jadi bisa mendukung juga untuk pengisian daya cepat. Bukan dapat yang USB, jadi yang Type C, karena emang rentang HP-nya yang menengah ke atas. Oke, langsung aja kita hidupin handphonenya. Nah di sini langsung keluar logo Poco, nggak Xiaomi ya, bukan Xiaomi ya, dia langsung keluar logo Poconya warna kuning. Kita tunggu prosesnya. Nah di sini keluar logo MIUI-nya. Oke, nanti paling sebagian untuk proses membuka handphonenya gua potong-potong aja langsung ya, biar nggak kelamaan. Ini juga udah termasuk lama video durasinya. Oke, nongol layar putih dan dengan tulisan MIUI 12. Nah itu di situ langsung kelihatan juga ya untuk kamera depannya yang langsung tertanam di bodi atau layar depannya, layar LCD-nya. Oke, ini langsung masuk ke pengaturan bahasa. Kita pilih aja untuk bahasa dan lokasinya. Lalu selanjutnya yang cukup menarik juga di sini yaitu banyak pilihan screensaver, jadi nggak bosan juga ya untuk melihat handphonenya. Nah, selanjutnya di sini pilihan tema untuk layar handphonenya di menu utamanya. Langsung pilih aja, langsung kita next, dan sini untuk instalan aplikasi langsung kita lewatin aja. Oke, setelah itu pengaturan selesai dan kayaknya langsung masuk ke menu utama di handphone ini. Oke, ini layar utamanya udah hidup, udah masuk ke menu handphonenya. Dan di sini itu uniknya untuk handphone ini layar utamanya nggak ada untuk ruang aplikasi, jadi menu utamanya cuma begini. Kalau kalian mau buka aplikasi tinggal slide dari bawah ya. Nah di situ aplikasinya langsung keluar semua. Kalian bisa, kalau udah kebuka untuk aplikasi, kalian bisa slide lagi ke kanan atau ke kiri. Nah jadi untuk tampilan menu utama itu lebih minimalis ya, jadi nggak keramaian gitu. Jadi buat kita lebih nyaman lah. Nah uniknya juga ini handphone kan itu ada layar ada kamera depan ya. Nah kamera depan itu kayak ketanam gitu di LCD. Nah kalau untuk tingkat sensitivitas dari layarnya ya menurut gue cukuplah lumayan sensitif, walaupun agak berat sedikit. Cuman ini ya udah lumayan. Mungkin kalau untuk gaming agak berat sedikit ya. Cuman mungkin ada nanti di pengaturannya. Jelas itu nanti gue nggak bakal bahas dan nggak tes gaming juga di sini. Jelas kalau untuk gaming menurut gue udah cukup, karena RAM-nya juga udah lumayan besar, 6 GB ya. Tapi kalau secara keseluruhan ini untuk gaming ya masih masuk lah, selain layarnya yang lebar. Nah itu untuk menu-menu di layar utama, seperti tingkat kecerahan dan lain ya masih sama, cuma untuk layar utama yang tadi aja. Jadi untuk masuk aplikasi kalian tinggal slide aja dari bagian bawah. Selain itu semuanya sama sih menurut gue. Oke, ini untuk bagian SIM card-nya. Di sini bisa kalian lihat kalau di sini ada 2 slot, jadi untuk dual SIM ya.
bisa kalian ganti dengan memori juga, tapi dia cuma bisa untuk dua slot aja. Bisa kalian taruh di 2 SIM atau 1 SIM 1 memori gitu. Nah, ini untuk bagian yang kata gue tadi yang agak gradasi atau tekstur, bagian tombol powernya. Oke, kayaknya cukup unboxingnya. Kita lanjut ke spek HP ini. Oke, kalau tadi udah kita lihat unboxingnya, sekarang gue mau review Poco X3 NFC ini, yaitu menggunakan OS Android 10 dengan MIUI yang 12 dan juga udah menggunakan chipset terbarunya, yaitu Qualcomm SM7150AC Snapdragon 732G dengan 8nm, dimana Snapdragon 732G itu G-nya di sini dimaksud dengan gaming, dimana dengan menggunakan chipset terbarunya ini dapat melakukan aktivitas gaming yang lebih kuat dan bertenaga. Didukung dengan CPU yang sudah menggunakan octa-core dengan mencapai kecepatan 2,3 GHz. Nah, di sini juga menggunakan GPU-nya yaitu jenis Adreno 618. Nah, spesifikasi dari Poco X3 NFC ini yaitu ada yang dengan tipe RAM 6 dengan internal memori 64GB dan juga ada yang RAM 8GB dengan internal memori 128GB. Nah, untuk layarnya sendiri di sini Poco X3 NFC ini menggunakan layar 6,67 inci. Jadi dengan kelebaran yang cukup pas lah untuk di tangan, dan juga untuk bermain game juga dia cukup lebar ya, dan untuk melihat video atau video game itu jadi cukup lebar untuk sekelas handphone ini. Dan untuk resolusinya di sini itu 1080 dikali 2400 pixel dengan tingkat rasionya 20:9. Yang gue bilang tadi, jadi cukup lebar. Nah, selanjutnya di sini untuk dimensinya sendiri, kalau tadi kan layarnya, sekarang dimensi untuk handphonenya sendiri. Karena dia emang handphonenya nggak cukup untuk layarnya cukup lebar, jadi kayak nozzle-nya nggak ada, dan di samping-sampingnya juga tipis banget gitu, di samping-samping itu. Jadi dimensinya di sini yaitu 165,3 mm dengan perbandingan 76,8 mm untuk lebarnya, dan ketebalannya yaitu nggak nyampe 10 mm, cuman 9,4 mm. Nah, selanjutnya di sini untuk beratnya sendiri 215 gram. Itu untuk dimensi dan ukuran handphonenya. Dan untuk warna, dari segi warna dia di sini ada 2 pilihan warna. Kalian bisa pilih yang cobalt blue dan shadow gray, dimana shadow gray ini yang sedang kita review di sini. Walaupun warnanya shadow gray gitu ya, masih agak nampak warna birunya sedikit. Nah, sedangkan sekarang untuk melengkapi sektor jeroan di Poco X3 NFC ini tuh menggunakan kapasitas baterai 5160, jadi udah 5000-an mAh ya, dengan daya kecepatan pengisinya yaitu 33 watt. Nah, didukung dengan adaptor tadi yang cukup besar juga, dan perangkat ini itu bisa men-charge atau mengisi daya 62% hanya dalam 30 menit dan mengisi daya 100% hanya dalam 65 menit. Nah, itu kelebihan dari handphone ini untuk dari segi baterainya ya. Dan untuk harganya sendiri tadi gue belum sebutin, kalau di sini Poco X3 NFC ini kan masuk di kelas menengah ya, dengan harga yaitu mulai dari 3.200.000 harga normalnya, dan promo kemarin harganya 3.100.000, kayak ada cashback 100 gitu. Itu untuk yang 6/64 GB. Nah, oke, nanti kita bakal bahas kameranya, tapi sebelumnya nih gue bakal bahas untuk teknologi liquid cool 1.0 plus, dimana di sini pembuangan panas 3D ya dengan kecepatan penuh. Jadi teknologi untuk pendinginan, dimana area pembuangan diperbesar jadi 70% dengan pipa penghantar panas lembaga ya, dan untuk memungkinkan CPU-nya lebih cepat dingin. Nah, selanjutnya fitur lainnya yang cukup keren itu adalah speaker stereo ganda,
mana efek suaranya itu kalau kita pakai di game jadi cukup mantep lah kalau kita pakai. Jadi kalau untuk bermain game nikmatin ketepatan suara yang pas gitu, jadi nggak ngelak-ngelak gitu. Dan juga untuk kalau dengerin musik bisa pakai kualitas studio yang udah bersertifikasi hi-res audio. Nah jadi kurang lebih kalau untuk speknya udah cukup keren ya, bukan cuma hanya NFC-nya aja yang ditonjolin di sini. Nah untuk konektivitasnya tadi yang gue sebutin ada NFC, ada USB Type-C-nya, Wi-Fi yang udah 802.11 dan juga Bluetooth 5.1. Selanjutnya bakal kita bahas ini adalah dari segi kamera, dimana bisa kalian lihat kalau di handphone Pocophone X3 NFC ini tuh dia udah move on lah, nggak kayak handphone lainnya, dimana di sini untuk desain kamera belakangnya itu dia kayak bundaran dan dikumpulin jadi satu dan melingkar gitu. Nah itu adalah salah satu kamera yang menurut gua nggak ngikutin pasaran yang ada gitu. Tapi kalau untuk dari segi spek dari kamera belakangnya itu cukup menarik ya, dimana ada 64 megapiksel dengan bukaan yang cukup lebar ya, dimana di sini juga ada yang 3 megapiksel bukaannya f.19, ada juga yang 2 megapiksel dengan bukaan 2.2, dan ada juga yang 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Wah keren. Tapi untuk kamera depan dia memang hanya cuma 20 megapiksel, tapi bukaannya juga cukup lebar juga. Nanti kita bakal kasih kalian hasil dari kamera depan ataupun belakangnya juga ke kalian ya. Nah, jadi kayaknya cukup segitu yang bisa gue kasih tahu ke kalian untuk segi kameranya ya, dari segi spek dari Poco X3 NFC ini. Tapi untuk sebagai tambahan, di mana sektor kamera Poco X3 ini itu menggunakan sensornya Sony IMX682 yang resolusi 64 megapiksel. Jadi kamera utamanya ini ditemani dengan sensor 13. Kalau untuk yang wide angle-nya itu menggunakan 13 megapiksel. Dan untuk yang makro shooter-nya dia menggunakan 2 megapiksel, ya cukup lah. Tapi kalau untuk yang depth sensor atau kamera yang portrait ini menggunakan 2 megapiksel. Nanti gue bakal kasih tahu jenis-jenis apa aja atau kita review dari kamera mode kameranya di handphone ini ya. Jadi kurang lebih seperti itulah spesifikasi dari Xiaomi Pocophone X3, dan pembahasan selanjutnya gue bakal bahas mode-mode apa aja yang ada di settingan kameranya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi seperti HP pada umumnya, di mana di sini ada mode foto, dan di mode foto ini ada mode AI ya, AI intelijen. Nah, seperti yang untuk mode portrait ada HDR, ada juga di sini ada untuk memperhalus, ada untuk memperkecil, untuk memperlangsing, ada juga untuk mengecilkan bahu, mengecilkan kepala, mengecilkan kaki. Ya banyak lah modenya, mode-mode cantik semua ya. Jadi HP ini memang kayaknya untuk kameranya tuh didesain untuk foto-foto yang ya selfie bisa jalan semua dapat ya kayaknya. Apalagi di sini untuk rasionya bisa kalian pilih 3:4, bisa 1:1 atau kotak ya, atau 9:6 untuk yang seperti sinematik, dan juga bisa juga untuk full display ya, full layar. Full layar ini yang biasanya panjang banget gitu. Nah, kadang untuk HP lain tuh nggak support ya kadang. Nah, jadi selain itu juga apa lagi ya? Karena di sini ada timer dan pengaturan lain-lainnya. Ada untuk garis bantu, ada juga untuk apa nih? Ini untuk stabilizer ya. Jadi kayak dia garisnya itu garis lurusnya. Jadi kalau kalian mau pakai buat landscape-an cocok, mengambil bangunan. Dan juga di sini ada untuk mode makro, settingan makro. Jadi bisa menggunakan kamera makronya atau lensa makronya
sini. Selanjutnya ada tilt shift ya, dimana tuh kayak efek-efek gitu ya, efek di seperti bingkai kanan kiri atas bawah gitulah, kayak kasih kesan dramatis banget untuk fotonya gitu. Selanjutnya apalagi, timer, udah sepertinya untuk mode foto cukup. Nah kalau ini untuk mode pro nya ya, dimana mode pro nya di sini bisa kalian setting sendiri seperti kalian pakai kamera DSLR. Selanjutnya di sini ada mode video, dan di sini kalian itu bisa pakai video stabil, dimana jadi hasil gambarnya itu benar-benar kayak kalian pakai stabilizer gitu, jadi gambarnya nggak shaky atau goyang. Nah, jadi ya lumayan, cuman kalau menurut gua dia untuk pergerakannya jadi agak lebih kayak apa ya, kayak lola gitu, kayak telat gitu. Selanjutnya ada juga potret. Nah, yang untuk lainnya di sini ada banyak mode. Bisa kalian untuk mode malam hari, ada pakai untuk mode 64 megapiksel. Wah, gede banget tuh, 64 megapiksel. Selanjutnya ada video singkat, ada panorama, ada dokumen, ada VLC ya, vlog. Oh, ada vlog. Ada juga gerak lambat atau slow motion. Ini ada dual video. Nah, ini dual video ini yang cukup banyak dipakai untuk HP-HP sekarang ya. Jadi bisa menggunakan dual video atau dual kamera, depan atau belakang bisa dipakai secara bersamaan dalam satu frame ya. Nah, ini favorit orang banyak mungkin ya, apalagi yang suka vlog. Selanjutnya ada mode makro, ada mode tilt shift ya, begitulah. Oh bukan, ini yang mode foto tadi ya. Nah yang lainnya itu ada mode apa itu, pencahayaan, mode video, cloning. Nah mungkin mode cloning ini apa ya, cukup terbaru lah. Jadi kalian bisa foto itu seolah-olah ada dua gitu, tapi dengan trik yang cukup agak susah menurut gue, agak ribet lah. Nanti bakal kita bahas juga. Oke, jadi di sini menurut gua untuk modenya cukup keren ya untuk HP ini. Bisa dipakai untuk banyak fungsi gitu, jadi handphone ini untuk kalian untuk menunjang apa, landscape-an atau foto apapun kayaknya udah bisa ini dia apa, udah mendukung semua kebutuhan lah. Keren menurut gua untuk handphone dengan harga segini ya. Oke, selanjutnya ini ada di apa ya, di mode AI atau potretnya ya. Di sini banyak efek-efek yang bisa dipakai, itu kayak efek apa ya, efek gelap, pelangi ya, pokoknya ada banyak berbagai macam efek atau white balance yang bisa dipakai di situ di mode potret ini. Selanjutnya di sini di mode potret kalian bisa nentuin tingkat apa ya, ketajaman dari gambar atau objek yang mau diambil. Di situ ada bukaan dari 1.2 sampai f11 gitu ya, f16 ya. Dan juga bisa nentuin tingkah tingkah kecantikannya gitu atau keindahan wajahnya. Oke. Selanjutnya ini ada mode cloning yang gue bahas tadi, dimana di sini kalau untuk mode cloning itu kita bisa buat foto dan video. Dan kelebihan mode cloning ini jadi membuat satu objek itu bisa jadi banyak apa ya, pokoknya ngebuat satu objek itu jadi banyak gitu, ada untuk foto dan videonya. Selanjutnya di sini tuh bisa ada juga kayak mode apa ya, pencahayaan panjang, kayak efek-efek itu. Jadi kalian bisa pakai efek yang ada di di mode ini. Ada banyak pilihannya, cuman gua nggak usah jelasin lebih detail. Oke, selanjutnya mungkin ini udah semua pembahasan tentang kameranya. Jadi selanjutnya itu ini adalah hasil dari kamera ini yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Kalau lebih seperti ini semua hasilnya.
gelas ya. Ini apa itu ya? Yang tadinya di sini tuh. Oh ini deng, ini nih. Nih Itu yang hotel. hotel ini nih dimakan sama dia kayak kambing. Oke, cukup sekian video dari gua. Mohon maaf apabila kualitas video audio yang ada di video ini kurang bagus karena memang pekerjaan juga ada banyak kendala. Jadi mohon maaf lagi. Terima kasih buat yang udah nonton sampai dengan selesai.